Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekologi tumbuhan. Namun sebelumnya perlu kita ketahui apa itu sebenarnya ekologi. Jadi ekologi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yaitu ekos dan logos. Ekos artinya rumah, eikos artinya rumah atau tempat tinggal, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Istilah tersebut pertama kali dikemukakan oleh Reiter pada tahun 1865, tetapi pada umumnya para ilmuwan menyatakan bahwa Ernest Haeckel pada tahun 1866 adalah yang pertama kali memperkenalkan istilah ekologi dari bahasa Jerman. Ernest Haeckel ini mendefinisikan ekologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai ekologi tumbuhan. Jadi, ekologi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi tumbuhan dengan lingkungan sekitarnya. Jadi, ekologi tumbuhan ini merupakan suatu penelaahan tentang berbagai aspek ekologi dari tumbuhan pada tingkat komunitas tumbuhan secara keseluruhan atau hanya menelaah populasi tumbuhan, khusus saja pada lingkungan darat maupun lingkungan perairan atau akuatik. Baik, salah satu ahli yang mengemukakan definisi dari ekologi tumbuhan yaitu Müller-Dombois dan Ehrenberg pada tahun 1974. Mereka mendefinisikan ekologi tumbuhan yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana suatu masyarakat tumbuhan, flora atau vegetasi di suatu wilayah yang berinteraksi secara timbal balik dengan tumbuhan lain atau dengan makhluk hidup lain dengan lingkungan hidupnya. Baik, pengetahuan yang menjadi dasar kajian ekologi tumbuhan adalah bahwa tumbuhan dan makhluk hidup lainnya itu memiliki kemampuan untuk bereaksi atau mempunyai kemampuan untuk melakukan respon terhadap berbagai faktor fisik atau abiotik, seperti contohnya perubahan suhu udara, intensitas cahaya, kelembapan udara atau curah hujan, dan adapun pada faktor biotik seperti naungan oleh tumbuhan lain yang terdapat di sekitarnya atau sekelilingnya. Respon atau reaksi tumbuhan terhadap faktor-faktor tersebut akan tercermin dalam berbagai cara, misalnya dalam bentuk reaksinya terhadap pengaruh lingkungan, yaitu sifat-sifat adaptasi dan toleransi, pola sebaran, kelimpahan dan keanekaragaman jenis, anatomi dan morfologi bentuk akar, batang, dan daun. Nah, dalam ekologi tumbuhan, satuan dasar ekologi yang menjadi dasar penelaahan tentang interaksi tumbuhan dengan berbagai faktor dalam lingkungannya adalah kajian tentang sistem ekologi atau ekosistem. Berdasarkan struktur ekosistem, terdapat 3 hal yang menjadi kunci penelaahan ekologi, yaitu individu, yaitu diantaranya jenis atau spesies, kemudian kedua adalah populasi, dan 3 adalah komunitas tumbuhan. Tumbuhan sebagai satu kesatuan makhluk hidup secara individual merupakan suatu tingkatan taksonomis yang disebut jenis atau spesies. Spesies tumbuhan dapat didefinisikan sebagai organisme yang dapat melakukan perkawinan atau persilangan dengan tumbuhan sesamanya yang dapat menghasilkan keturunan yang fertil. Secara genetis, individu tumbuhan satu persatu merupakan suatu wujud makhluk hidup yang seragam yang bersama-sama dengan lingkungannya. Individu-individu tersebut membentuk satuan ekologi. Nah, mengenai ekologi individu, pada dasarnya itu berhubungan erat dengan hal-hal bagaimana tumbuhan itu berinteraksi dengan makhluk lain, lingkungan makro dan lingkungan mikro,
di sekitarnya yang secara individual akan menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai populasi tumbuhan. Apa sebenarnya itu populasi tumbuhan? Namun sebelumnya kita jelaskan sedikit mengenai populasi. Jadi, populasi adalah sekumpulan individu atau spesies yang terkumpul dalam satu tempat yang sama dan memiliki kemampuan untuk bereproduksi di antara sesamanya. Jadi, populasi tumbuhan itu terbentuk dari suatu kelompok individu dari jenis atau spesies tumbuhan yang sama yang dapat berkembang biak antar jenis. Karena jenis-jenisnya, kebersamaannya sebagai suatu kumpulan jenis tumbuhan terpelihara oleh perkembangbiakan antar jenis melalui pertukaran antar gen, maka jenis tersebut akan merupakan suatu kelompok individu yang mempunyai gen yang sama pula. Perbedaan kecil yang mungkin terdapat oleh adanya pengaruh lingkungan atau habitat setempat antar populasi tumbuhan merupakan dasar seleksi alam yang berlangsung secara evolusi. Kumpulan populasi dari berbagai jenis atau spesies tumbuhan yang menempati suatu wilayah tertentu akan membentuk suatu komunitas tumbuhan. Jadi suatu komunitas tumbuhan itu tidaklah selalu harus terdapat pada suatu wilayah atau habitat yang luas dengan berbagai jenis tumbuhan penyusunnya dan makhluk hidup lain yang hidup bersamanya seperti hutan, rawa-rawa, atau padang lamun. Dalam kenyataannya, komunitas tumbuhan dapat mempunyai ukuran seberapapun, misalnya komunitas tumbuhan air yang terdapat di akuarium. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai kaitan atau hubungan antara ekologi tumbuhan dengan ilmu pengetahuan lainnya. Seperti yang kita ketahui, ekologi tumbuhan itu merupakan cabang dari ilmu ekologi. Jadi, penelitiannya mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Dalam tingkatan organisasi biologi, kajian ekologi membahas tentang berbagai aspek interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya, seperti tingkatan satu jenis makhluk hidup, populasi, komunitas atau ekosistem dalam lingkungan biosfer, yang dalam ekologi disebut ekosfer. Untuk mempelajari dan memahami berbagai aspek interaksi antara tumbuhan dengan makhluk hidup lain dari berbagai tingkatan seperti tersebut, maka diperlukan disiplin atau bidang pengetahuan yang dapat mendukung dan menjelaskannya. Nah, contohnya kaitan ilmu pengetahuan alam dengan ekologi tumbuhan seperti ilmu fisika. Ilmu fisika berperan karena di dalam ekologi tumbuhan itu terdapat faktor-faktor fisik seperti curah hujan dan kepadatan tanah, sinar matahari, perubahan suhu, daya serap air, curah hujan, kelembapan udara, dan sebagainya. Kemudian ilmu kimia. Ilmu kimia itu juga sangat berperan penting dalam ekologi tumbuhan karena dalam ekologi tumbuhan berbagai proses kimia yang berlangsung baik di dalam maupun di luar tubuh tumbuhan itu membutuhkan kajian secara kimia untuk dapat merumuskan berbagai proses kimia yang berlangsung. Nah, pada matematika dan statistika itu peranannya juga dibutuhkan dalam ekologi karena digunakan berbagai hitungan atau pembobotan satu jenis, populasi atau komunitas suatu organisme dalam suatu ekosistem secara kualitatif dan kuantitatif, serta perhitungan dan analisisnya secara matematik dan statistik. Dengan memanfaatkan matematik dapat diperkirakan apa yang terjadi bila suatu parameter lingkungan atau kadar dan jenis pupuk dapat diubah-ubah dan bagaimana pengaruhnya terhadap produktivitas tumbuhan.
Kemudian hubungan ekologi tumbuhan dengan ilmu tanah, geologi, dan geomorfologi. Pertama, ilmu tanah. Ilmu tanah secara murni dinamakan pedologi, tetapi pengetahuannya secara khusus mempelajari tanah sebagai tempat tumbuh-tumbuhan disebut edafologi. Perbedaan jenis-jenis tanah, sifat-sifat fisik, dan keadaan lahan atau tanah sering mempengaruhi persebaran tumbuhan yang dapat berpengaruh pula terhadap terbentuknya tipe vegetasi dan jenis-jenisnya. Kemudian geologi dan geomorfologi. Dalam ekologi tumbuhan diperlukan karena struktur geologi dan geomorfologi lapisan bumi sebagai habitat tempat tumbuh-tumbuhan sangat mempengaruhi sifat tanah, hidup tumbuh-tumbuhan, dan begitu pula dengan penyebarannya. Pada iklim yang sama tetapi dengan struktur batuan yang berbeda akan terbentuk jenis tanah yang berlainan atau yang berbeda. Keadaan topografi tanah sangat mempengaruhi komposisi kesuburan tanah dan keadaan air pada tanah. Selain itu, perbedaan ketinggian juga berpengaruh terhadap penyebaran jenis tumbuh-tumbuhan karena mempunyai iklim setempat yang berbeda atau berlainan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai hubungan antara ekologi tumbuhan dengan ilmu pengetahuan lainnya. Selanjutnya kita beralih pada penerapan atau pemanfaatan ekologi tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya untuk pengelolaan dan upaya konservasi hutan lindung yang tujuannya untuk melestarikan seluruh komunitas biota yang dilindungi, maka akan diperlukan pemahaman kaidah-kaidah ekologi tumbuhan seperti kondisi dan sistem ekologi dari hutan lindung tersebut yang berhubungan dengan struktur ekosistem, komposisi jenis, kelimpahan dan keanekaragaman jenis vegetasi, sifat kompetisi dan predasi antar makhluk hidup, fungsi ekologi hutan, daur nutrisi, dan produktivitas primer hutan. Mempelajari dunia tumbuh-tumbuhan di dalam lingkungannya telah menghasilkan pengetahuan dasar yang sangat luas tentang berbagai hal, misalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, keseimbangan sistem ekologi, dan konservasinya. Dalam hal ini, ekologi tumbuhan secara khusus mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu mengatur lingkungannya agar keseimbangan sistem ekologi tidak terganggu. Misalnya, bagaimana kegiatan manusia sangat berpengaruh terhadap sumber daya alam, mengontrol erosi tanah, melakukan rehabilitasi, restorasi, konservasi ekosistem seperti padang rumput atau hutan dan vegetasinya serta kehidupan satwa liar dan habitatnya. Kemudian penerapan kajian ekologi tumbuhan dalam ilmu pengetahuan lainnya. Menurut Orians, penerapan berbagai kajian ekologi tumbuhan dan ilmu pengetahuan lainnya itu ternyata meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dan lingkungan hidupnya, terutama penerapan dalam bidang pengelolaan sumber daya alam, misalnya produksi tanaman, kehutanan, atau dalam bidang pertambangan, baik untuk yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian konservasi, preservasi, rehabilitasi, dan restorasi jenis-jenis tumbuhan dan biota lain dengan habitatnya. Untuk sumber daya alam yang dilindungi, analisis mengenai dampak lingkungan untuk kegiatan pembangunan, pencemaran lingkungan, pengawasan terhadap hama dan penyakit, serta pencegahan kontaminasi bahan beracun berbahaya dan pengaruhnya terhadap tumbuhan dan lingkungan. Kegiatan manusia yang berkaitan dengan hal tersebut pada umumnya akan sangat mempengaruhi keanekaragaman makhluk hidup yang terdapat dalam suatu ekosistem. Baik, mungkin itu saja mengenai ekologi tumbuhan pada video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.